pertanyaan. Sebenarnya saya tidak mau terjebak dalam pertempuran yang tidak menentukan. Itulah strateginya. Saya tidak perlu. Karena begini, semakin kita dibahas, semakin kelihatan kita tidak siap untuk bahan lain. Betul. Ini harus kita lihat. Tema tadi reformasi birokrasi. Sebenarnya saya menunggu pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar teknis. Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia aparat kita? Terus bagaimana transformasi birokrasi itu di bidang organisasi? Bagaimana transformasi birokrasi itu di bidang pelayanan publik? Ya, pelayanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik misalnya, itulah salah satu bentuk untuk reformasi. Tadi saya tunggu, tidak ada yang membahas sampai sana. Semua, ya bagaimana ya dinamikanya kita membahas tentang bagaimana itu sebenarnya sangat subjektif dalam diri kita untuk menyampaikan. Mungkin orang bilang agak lebay juga sih saya pikir. Jadi itu fokusnya ke arah substansi debat tadi itu memang sedikit kurang mengasihkan menurut saya. Jadi begini, dalam kaitan dengan pusat ya, itu bukan otomatis kalau kita jadi gubernur. Kita gubernur bukan gubernurnya partai koalisi. Betul. Kita gubernur NTT. Seluruh rakyat yang dipilih, yang memilih maupun yang tidak dipilih, tidak memilih. Dan begini, presiden itu otomatis beliau juga ingin NTT maju, maka gubernurnya akan disupport. Dan yang kedua, saya tidak perlu menyinggung tadi di sana. 5 orang menteri dalam kabinet itu adalah adik kelas saya, SMA Taruna Nusantara. Saya alumni angkatan pertama. Mereka yang 5 ini ada menteri koordinator, ada menterinya 2 orang, ditambah dengan sekretaris kabinet dan wakil menteri pertanian dan menteri koordinator PKB. Itu kan partai pengusung kami, tapi saya nggak menyinggung-nyinggung karena bukan itu yang harus kita bahas. Ya, jadi memang agak bias itu dan saya melihatnya bukan pertempuran yang tidak menentukan, tidak perlu. Tapi ketika substansinya mengarah kepada reformasi birokrasi, ya, mari kita mainkan. Hukum tadi belum sempat ada yang tentang bidang pertahanan atau keamanan. Kita di sini ada perbatasan. Hakikat ancaman kita sekaligus merupakan peluang untuk kesejahteraan. Karena kita membangun dari perbatasan, meningkatkan keamanan perbatasan dengan pendekatan prosperity approach di sana. Itu masih menjadi PR yang panjang kan, seharusnya kita bahas. Pak Simon Pujen, saya Jackson dari Victory News. Pak Simon, ini persoalan di NTT ini soal gizi buruk dan stunting. Apa strategi dari Pak Siaga untuk penanganan persoalan ini? Yang kedua, bagaimana pemanfaatan potensi sumber daya energi baru terbarukan? Ya, baik. Untuk stunting ini penanganannya itu ada yang spesifik dan ada yang sensitif. Ya, spesifik itu berarti dinas-dinas terkait dan kebijakan-kebijakan terkait yang langsung berhubungan dengan peningkatan gizi dari si objek stunting itu sendiri. Dan ingat, untuk mengatasi stunting ini mulai dari awal masih pasangan pernikahan pun sudah kita urus sampai pada nanti dia yang sudah mengalami stunting. Dan yang kedua adalah pendekatan yang sensitif. Semua kedinasan yang terkait dengan hal ini harus berelaborasi. Semua programnya harus menyentuh. Misalkan akses, itu berarti sampai ke desa-desa untuk bagaimana penyaluran bantuan-bantuan stunting sampai ke masyarakat. Jadi itu contoh. Dan untuk yang satu lagi tadi pertanyaan, energi baru terbarukan. Inilah birokrasi kita ke depan juga harus menyiapkan diri untuk menyambut ini. Energi baru terbarukan itu kita sudah punya keputusan Menteri ESDM untuk 2 bidang. Yang pertama untuk Sumba Iconic Island itu harus segera kita komunikasikan dengan pemerintah pusat untuk dieksekusi. Karena itu merupakan sumber peningkatan dari pendapatan daerah kita. Begini, dengan melihat potensinya, kita akan melayani bahkan menjualnya dengan surplus yang luar biasa untuk provinsi kita ini. Dan itu masih merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Yang berikut,
tadi sempat dibahas di sini juga, geothermal di Flores itu memang dengan segala problematika dan penyiapannya memang harus kita lalui dan cepat karena sudah ada datanya begitu banyak sumber geothermal di Flores. Kemudian Timor sendiri ini sudah dalam praktek, dalam uji dan sudah dilaksanakan ya. Kita lihat pembangkit listrik tenaga uap itu batu baranya sudah disubstitusi 11% oleh biomasa yang kita hasilkan di daratan timur. Bisa ditanya ke undangan. Dan itu harus kita segera lakukan. Begitu siaga duduk jadi gubernur, ya, maka komunikasi dengan pemerintah pusat untuk segera mengeksekusi ini pasti akan kita lakukan. Dan satu lagi, untuk mendukung agroindustri, agrobisnis kita yang berbasis pengolahan di rumah tangga, UMKM dan lain-lain, kita memberikan kemampuan energi yang ringan, menggunakan sistem on-grid matahari yang connect dengan PLN, sehingga mereka tidak terbebani untuk pabrik-pabrik industri olahan. Harusnya memang kita akan membahas bagaimana menyiapkan aparatur pemerintah dan birokrasi, sekolah-sekolah vokasi yang menyiapkan tenaga kerja yang langsung mengarah kepada industri-industri olahan yang saya maksudkan tadi. Itu harus menjadi awareness dari birokrasi kita. Demikian. Bagus banget. Nova ya. Satu lagi. Sudah. Terima kasih semuanya. Siaga. Siaga. NTT. Tidak. Mas pensiun? Hah? Pensiun ya? Pensiun 5 tahun tadi kita. Bapak, reformasi birokrasi itu kita tahu bahwa NTT ini kan orang sering bilang bahwa gubernur itu tidak punya masyarakat karena daerah itu punya otonomi. Bagaimana mensinkronkan itu? Karena pembangunan itu kan tentu membutuhkan koordinasi antara daerah dan Dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah itu sudah dibahas wilayahnya, pusat mana, provinsi mana, kabupaten mana, dan ini semua membutuhkan unsur birokrasi. Jadi memang saya juga harus melakukan reformasi. Kita punya 12.989 PNS loh. Maka mereka ini yang mengusung bagaimana birokrasi. Mereka itu awaknya birokrasi. Dan kultur birokrasi kita ini yang harus kita siapkan, kita robah menuju birokrasi, pencapaian indeks reformasi birokrasi yang lebih tinggi. Sekarang kita kan 66,18. Ya paling tidak di masa pemerintahan saya harus jadi 70, 72 sampai